ini sudah jalan ke neraka, yuk ke sini, hangout bareng saya untuk menuju surga. Jadi maksud cinta ini adalah cinta dalam kebaikan untuk mengajak ia pada kebaikan. Jadi mengajak pada kebaikan juga punya etika, punya attitude. Jangan sembarangan. Jangan nanti sudah diajak 1-2 kali kemudian kita marah-marah. Giliran cinta sesama laki-laki sudah giliran saya kan. Giliran cinta lawan jenis sungguh famir. Tapi bicara mungkin maksud Tungku Ihsan bukan cinta sesama laki-laki dalam hal nafsu, tapi cinta sesama laki-laki dalam hal kebaikan. Karena cinta sesama laki-laki itu tidak semuanya dilarang. Yang dilarang jika cinta dalam bentuk nafsu. Tapi kalau cinta bukan dalam bentuk nafsu, seperti cinta ayahnya kita ke kita, apakah ayah kita gay? Kan enggak. Cintanya ibu kita ke para cewek, apakah ibu kita lesbi? Kan enggak. Artinya tidak semuanya cinta diartikan dengan nafsu. Toh cinta dan nafsu memang berbeda. Cinta ya cinta, nafsu ya nafsu. Ada orang cinta tapi tidak nafsu, ada orang yang nafsu tapi tidak cinta. Jadi punya bahasa kamu dayahnya umum khusus mingwayihin. Jadi beda-beda. Kadang-kadang cinta sama nafsu ada, kadang-kadang cinta sendiri nafsu berbeda, kadang-kadang nafsu sendiri cinta juga berbeda. Namun saya ingin menanggapi tentang mencintai dalam kebaikan. Arti mencintai dalam kebaikan itu kita mencintai saudara kita sesama muslim ataupun sesama muslimah. Mencintai yang dimaksudkan adalah kita tidak ingin dia dalam keburukan. Saat dia salah kita tegur, bilang, loh ini salah, yang benar begini loh, ini kurang tepat, yang tepat itu begini loh. Itulah bukti cinta. Kalau kita mengaku cinta teman kita, tentu saat teman kita salah kita tegur, bukan kita diamin. Kalau ada orang ketabrak, kira-kira antum mau nolong nggak? Lagi ada yang madameh, mana tuh? Kalau kira-kira ada orang ketabrak, antum mau nolong nggak? Nolong. Ada orang yang kebakaran, mau nolong nggak? Nolong. Tapi kalau ada orang yang ingin masuk neraka, mau nolong nggak? Ya ditolong juga, ditarik, ajak. Ini sudah salah jalan antum, ini sudah jalan ke neraka. Yuk ke sini, hangout bareng saya untuk menuju surga. Jadi maksud cinta ini adalah cinta dalam kebaikan untuk mengajak ia pada kebaikan. Jadi mengajak pada kebaikan juga punya etika, punya attitude. Jangan sembarangan. Jangan nanti sudah diajak 1-2 kali kemudian kita marah-marah. Misalnya jalan pergi ke Banda Aceh, kalau dari Sigli pergi ke Banda Aceh kan menghadap timur. Mana nih? Mana? Menghadap barat. Sengaja jalan salah kan entah gitu. Pakan terpesona. Jadi misalnya bukan dengar le. Misalnya kita ingin ke Sigli, ingin ke Banda Aceh dari Sigli. Kira-kira arah jalannya kemana? Ke barat. Kalau ada orang yang jalan ke timur, kemudian kita nanya, mau kemana? Mau ke Banda. Tegur nggak? Ditegur. Ini salah jalan loh. Yang benar jalan ke sana, ke arah barat, bukan ke arah timur. Terus dia jawab, apa urusan lu? Gua mau ngejalan ke Medan, apa urusan lu? Kereta-kereta gua, jiwa-jiwa gua, pikiran-pikiran gua, habis semua harta gua. Terus kita tanggapinya bagaimana? Neglu. Hana, kita bukan main kekerasan loh. Kalau dia sudah salah jalan kita tegur, tapi dia bersikeras, keras kepala mau pergi ke arah timur, ya welcome, silakan. Jangan marah-marah. Baru marah kalau diajak istri kita misalnya. Baru marah kalau diajak pergi ke arah timur, tapi sebenarnya mau rencananya ke Banda, perginya ke arah timur, diajak anak kita, itu baru marah. Makanya dakwah itu mengajak ataupun menegur orang itu harus pakai etika. Jadi mengajak, menegur sesama cewek, kita sesama laki-laki menegur sesama laki-laki. Kalau saat ditegur dia marah-marah ke kita, ya kita jangan balik marah. Ya welcome saja, santai saja, legowo aja, walles saja, nggak masalah. Toh
itu bukan tidak akan memprihatinkan kita. Yang memprihatinkan kita adalah dosa kita. Makanya dalam dakwah itulah yang dikatakan dengan dakwah. Dan dakwah itu perlu etika. Perlu etika. Be kamkum yu, jangan cacian, jangan makian, karena dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Makanya sampai-sampai Allah di dalam Al-Quran berfirman, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan nasihat-nasihat terbaik. Tidak ada ayat Al-Quran yang menyatakan ajak mereka dengan pukulan, ajak mereka dengan terjangan, ajak mereka dengan cacian. Tidak ada. Semua ayat menunjukkan ajak mereka bil hikmah dan juga dengan nasihat-nasihat terbaik. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, Allah mewanti-wanti Nabi Muhammad. Dan ayat ini saya pernah meminta izin ke guru kita bersama, Abu Mudi. Abu juga mengatakan bahwasanya kalau pengen dakwah seperti yang ada di dalam ayat ini. Apa kata Allah? Fabima rahmatim minallah lintarahum. Kalau kamu dengan rahmat daripada Allah, berlemah lembutlah kamu wahai Muhammad dengan umatmu. Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Jika kamu punya sikap yang kasar, punya jiwa yang keras, maka mereka akan lari dari sekelilingmu. Dan Abu ketika menjelaskan ayat ini ke saya, Abu menyatakan, ini coba lihat, Allah mewanti-wanti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sepakat handai yang ganteng Nabi Muhammad. Kiban tameh sepakat. Sepakat. Nabi adalah orang paling ganteng. Nabi adalah orang paling dermawan. Nabi adalah orang paling merdu suaranya. Nabi adalah orang paling baik akhlaknya. Tapi Allah mewanti-wanti, Muhammad jangan main kasar. Dan coba bayangkan kita ganteng enggak? Dermawan, kriit pinyo deh. Su beda kun merdu, bernuan dulu. Kemudian akhlak juga enggak baik-baik amat. Kemudian kita juga main kasar. Toh, kapan juga orang mau mengikuti kita? Makanya arti mencintai sesama muslim, tegur iya jika salah. Tapi tegur ini pakai etika. Jangan pakai kekerasan. Allah juga berfirman di dalam Quran surat Taha, apa kata Allah? Qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ayat ini Allah tujukan kepada Nabi Musa. Qula ini kalau kami orang pondok pi'amar kedua. Kula kulu, kan gitu. Kula, katakan olehmu wahai Musa dan Harun, lahu kepadanya Fir'aun, qaulan layyin, perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatazakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun bisa ingat Allah ataupun bisa takut terhadap Allah. Ini coba lihat. Nabi Musa adalah nabi paling baik masanya, orang paling baik masanya. Yang dinasehati oleh Nabi Musa, yang didakwah oleh Nabi Musa adalah orang paling bejat masanya hingga masa sekarang. Dan coba kita lihat kita sekarang ini. Kita bukan orang paling baik masa kita. Orang yang kita nasehati juga tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Terus wewenang kita mau pakai cara kasar apa? Toh Allah tadi menasehati Musa dan Harun qaulan layyin. Musa dan Harun perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatazakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan ia bisa ingat Allah, mudah-mudahan ia bisa takut terhadap Allah. Jadi maksud mencintai sesama muslim nunggu insan adalah mencintai dalam maksud kebaikan. Kalau ada kesalahan ditegur. Kalau dia balik negur kita, atau kalau dia balik memarahi kita saat kita menegur dia, ya kita walau saja, maafkan dan doakan kebaikan. Dan ini realita sekarang ini. Kalau kita tegur tungku ataupun ustaz ataupun saudara, tuh antum punya salah ini, kamu banyak lagi salahnya, apa ngatur-ngatur hidup saya, kan gitu realitanya sekarang. Ya kita maafkan aja, doakan kebaikan saja. Sebenarnya kalau seandainya kita yang ditegur, jangan marah. Misalnya naurung pegah, wahai nauli mbak tempeng, gimana tuh? Makasih banyak, kan mana?
kan hanarkeun naulil urusan naulil dongkah mata kah we. Jadi saat kita yang dinasehati dengan kebaikan, toh kita malah menanggapinya dengan hal-hal yang keburukan dari orang lain. Maka dari itu nasihati sesama kita itu adalah bukti kita mencintai sesama. Namun tentu cara menasehatinya harus diperhatikan baik-baik, dengan kelembutan, dengan sikap santun, dan juga dengan kesopanan.